warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Saputra dari kelas 12A yang akan menceritakan perjalanan Syekh Subakir dalam menyebarkan agama Islam di tanah Nusantara, yaitu di Jawa. Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad I bermimpi mendapat wangsit untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa, sehingga dikumpulkan beberapa ulama terkemuka pada waktu itu yang mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tambul atau ruqyah, dan lain-lain. Lalu dikirimkanlah beberapa ulama ke Nusantara atau tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Utsmani yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, tetapi umumnya mengalami kegagalan. Penyebabnya, masyarakat Jawa pada saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya, sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan karena meskipun berkembang, tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan yang kecil, tidak bisa berkembang secara luas. Selain itu, Pulau Jawa pada saat itu masih merupakan hutan belantara angker yang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat. Lalu diutuslah Syekh Subakir, ulama asal Persia yang ahli dalam meruqyah, ekomologi, meteorologi, dan geografis ke tanah Jawa untuk mengatasi gangguan-gangguan dari jin-jin kafir dari bangsa-bangsa lembut. Syekh Subakir konon membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu tersebut diberi nama Rajah Aji Kalacakra yang dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tinder, Magelang. Karena Gunung Tinder dipercayai sebagai titik sentral atau pakune tengah Jawa. Melihat itu, konon Sabda Palon, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tinder, terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin tersebut. Sabda Palon lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama menyatakan maksud dia menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang telah mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmani. Setelah terjadi perdebatan yang singkat, akhirnya mereka beradu kekuatan selama 40 hari 40 malam, sehingga Sabda Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Bandroyono, sang dayang tanah Jawa, ini merasa kewalahan dan menawarkan perbandingan. Sabda Palon menawarkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Isi kesepakatan tersebut antara lain, Sabda Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabda Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa sebagai raja-raja Islam, namun dengan catatan para raja Islam itu silahkan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab dan keyakinan, tetapi biarkan adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui oleh Syekh Subakir. Cukup sekian cerita dari saya. Saya memohon maaf bila ada salah kata, salah perbuatan yang menyakiti hati Anda semua. Kisah ini saya ambil dari postingan Facebook yang nama akunnya adalah Fakta Sejarah, dan saya Nicholas Saputra pamit undur diri. Cukup sekian dan terima kasih.